Sallallahu alaihi wasallam qala, telah beliau bersabda, minal Qur'ani suratun salasuna ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Minal Qur'ani suratun, dan di dalam Al-Qur'an itu terdapat sebuah surat salasuna ayatan yang berisi 30 ayat, syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu, yang dapat memberikan syafaat kepada seseorang hatta ghufira lahu, sehingga diampuni lahu baginya. Wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk, dan dialah tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi surat ataupun ayat Al-Quran yang dimaksud di hadis di atas tersebut itu ialah surat Al-Mulk. Karena surat Al-Mulk sendiri itu terdiri dari 30 ayat yang dimana alhamdulillah, syukur alhamdulillah, kita hampir setiap pada Isya membaca surat tersebut. Semoga dengan kita membaca surat tersebut kita tergolong telah mendapatkan syafaat dan sekaligus menjadi kafarah pada yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis riwayat Imam Abu Daud wa Tirmidzi wa qala, dan telah berkata Imam Tirmidzi haditsun hasan. Dan ini yang sering sekali di dalam kitab At-Taisir itu dibahas bahwasanya kenapa Imam Tirmizi itu kita temukan di dalam kitab hadis seringkali beliau yang meriwayatkan hadis tersebut itu hasan. Rawahu Muslim jarang wa qala hadisun hasan. Rawahul Bukhari wa qala hadisun hasan itu jarang. Akan tetapi kalau Imam Tirmizi itu wa qala hadisun hasan itu sering kita temukan dalam kitab selain ini. Selain kitab ayat Arba'in, Sahih ataupun di sini Riyadhus Shalihin itu sering kita ketemu rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Karena pada dasarnya itu hadis kategorian hadis itu terbagi menjadi dua pada dasarnya dulu. Yang pertama itu ada sahih sama dhaif. Kemudian belakangan di era Imam Tirmizi barulah yang muncul nama pengkategorian hadis hasan. Dan yang dianggap ulama yang berperan penting untuk mempopulerkan hadis tersebut itu adalah Imam Tirmizi. Maka oleh sebab itulah salah satu alasannya itu mengapa Imam Tirmizi itu sering mengatakan bahwa hadis tersebut itu hasan. Kemudian imam-imam yang lain itu tidak mengatakan, jarang sekali mengatakan waqala hadisun hasan. Walaupun hadis hasan dan hadis sahih itu dikategorikan sebagai hadis makbul, namun yang seperti kita pelajarin pada tadi pagi di Ustaz Farizal Anwar itu berbeda kualitas. Walaupun hadis hasan sama hadis sahih itu sama-sama dikategorikan sebagai hadis makbul, tetapi itu dari dalam segi kualitas hafalan rawinya itu berbeda. Itu dapat sisi bedanya. Kemudian Wa'an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu, dan hadis dari Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kaftahu. Man qara'a bil ayataini, siapa saja yang membaca dengan dua ayat min akhir suratil Baqarati, dari akhir surat Al-Baqarah, fi lailatin kaftahu, pada malam hari, kaftahu niscaya telah tercukupi akan dia. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis ini persis seperti apa yang telah kita disampaikan oleh Tuan Guru Haji Mulazim Khalid, yang dimana beliau berpesan itu salah satu di antara tata cara kita adab daripada tidur
itu adalah membaca 3 surat terakhir surat Al-Baqarah sebelum tidur. Dan di antara adab-adab tidur yang kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak, di antaranya itu yang ini. Kemudian ada yang sering diawalkan oleh salah satu sahabat itu hadis yang mengatakan, idza ataita masjidaka fatawadda wudu'aka lis-salati. Apabila engkau datang ke tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-salati. Itu hendaklah kalian berwudu sebagaimana wudu kamu pada ketika salat. Tsummattaji ala sikkikal aiman, kemudian berbaringlah atas lambungmu yang kiri. Ini hadis mungkin dulu pernah kita temukan dalam Riyadhus Shalihin, tapi saya ungkapkan lagi sekali. Merajaah ya. Fatawadda wudu'a kali salati tsumma taji ala sikkikal aiman. Kemudian setelah berbaring pada lambung yang kanan itu waqala. Ini doa tidurnya ini. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa ja'tu zahri ilaika Raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Nah, itulah doa sebelum tidur yang sering diamalkan oleh salah satu sahabat. Itu kurang lebih lupa nama sahabat itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu mengatakan, fa in mutta min lailatika fa anta alal fitrah. Jika engkau meninggal dunia pada ketika itu, pada ketika kamu tidur, fa anta alal fitrah, maka kamu meninggal dunia dalam keadaan suci, bersih, kayak bayi yang baru fitrah itu suci. Karena betapa banyak orang yang kita temukan ya, orang yang tidur itu bisa meninggal dunia, orang yang sehat sakit itu bisa meninggal dunia, orang yang muda tua itu bisa meninggal dunia. Bukan disebabkan oleh umur ataupun disebabkan oleh penyakit, akan tetapi itulah kematian. Kematian tidak menjemput orang yang bernyawa. Kematian tidak menjemput orang yang tua ataupun muda, miskin ataupun kaya, tetapi kematian hanya menjemput orang yang bernyawa. Qila, dan dikatakan, kaftahul makruha tilkal lailata. Labas kaftahu itu artinya al-makruh tilkal lailata. Itu terjaga dari sesuatu yang tidak diinginkan pada malam hari. Kemudian ada juga yang mengatakan wakila, dan dikatakan kaftahu min qiyamil lail. Itu telah cukup akan dia dari bangun malam. Itu pada labas kaftahu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian maqabiro, akan kubur-kubur. Inna syaitana yanfiru minal baiti. Sungguhnya setan itu yanfiru minal baiti, lari ataupun kabur daripada rumah. Alladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Yang dibacakan pada rumah tersebut suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran sama sekali ataupun tidak pernah dibacakan surat Al-Baqarah itu dianggap sebagai makobir ataupun kubur-kubur ya. Lagi sekali rumah yang tidak pernah dibacakan
surat atau surat Al-Baqarah ataupun Al-Quran sama sekali, itu rumah akan dianggap sebagai kubur. Maka di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Nawwiru buyutakum bisalatikum wa tilawatil Quran." Hiasilah rumah kalian tersebut itu dengan salat kalian wa tilawatil Quran dan baca Al-Quran. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Munzir, wahai Abul Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'ak a'zamu. Ya Abul Munzir, atadri ayyu ayatin, tahukah kamu ayyu ayatin min kitabillah, ayat apakah dari kitab Allah, yakni Al-Quran, ma'aka, yang membersamaimu, maksudnya yang kamu hafal, a'zamu, yang paling agung. Qultu, aku katakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Abul Munzir ini menjawabnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayat yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadaraba fi sadri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuk fi sadri, pada dadaku. Wa qala, dan beliau bersabda, liyahnikal ilmu Abul Munzir, sungguhnya luas kemampuanmu Abul Munzir, wahai Abul Munzir. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mempercayaiku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihifzi zakati Ramadana, dengan untuk menjaga zakat pada bulan Ramadan. Di sini diceritakan bahwa Abu Hurairah itu sangat dipercayai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga zakat pada bulan Ramadan. Bihibzi zakati Ramadana. Ramadana ini ismul ladzi la yansharif, maka tanda baris bawahnya itu adalah baris atas. Dan ilat daripada Ramadana itu sendiri yaitu ilat ma'nawinya. Ilat maknawinya itu alamiah, kemudian ilat labzinya itu ajamiyah, karena semua nama bulan Qamariyah itu semuanya ajamiyah, Ramadana, Sya'bana, itu ya. Maka kita diajarkan doa, Allahumma barik lana fi Ramadana wa Sya'bana, Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadana. Nah, gitu. Fa'atani atin faja'ala yahsu minat ta'am, maka ada orang yang datang kepadaku, faja'ala yahsu minat ta'ami, kemudian mengambil segenggam daripada makanan. Fa'akhadtuhu, maka orang itu aku pegang, maksudnya dia tangkap. Faqultu, maka aku katakan, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan kulaporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, si orang yang datang ini berkata, inni muhtajun wa alayya iyalun, sungguhnya aku adalah orang yang miskin ataupun butuh, wa alayya iyalun, dan mempunyai tanggung jawab keluarga, wa bihajatun syadidatun, dan aku sangat butuh sekali. Fakhallaitu anhu, maka aku lepaskan darinya. Fa'asbahtu, maka menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari. Ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh
Abu Hurairah sendiri untuk menjaga zakat pada bulan Ramadan tersebut, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui untuk menanyakan apakah aman atau tidak. Fasbahtu, maka menjumpai akan Abu Hurairah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka beliau bertanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala sirukal barihah, apa yang diperbuat oleh tawananmu pada malam hari? Fakultu, maka aku menjawab, ya Rasulullah, syaka hajatan wa iyalan. Wahai Rasulullah, syaka hajatan wa iyalan, ia mengeluh sangat membutuhkan makanan dan memenuhi tanggung jawab keluarga. Farahim tahu, maka aku merasa kasihan kepadanya. Fakhallaitu sabilahu, maka aku lepaskan ke dia. Faqala, ama innahu qad kadzabaka wa sayaudu. Ama innahu, sesungguhnya, qad kadzabaka wa sayaudu, dan sungguh kadzabaka, dia telah dusta kepadamu, wa sayaudu, dan akan datang lagi. Fa'arabtu annahu sayaudu liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku percaya bahwa ia akan datang liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farasatuhu faja'a yahsu minat ta'am, maka aku benar-benar berjaga. Faja'a yahsu minat ta'am, maka ia orang tersebut datang, yahdu minat ta'am, dan memegang segenggam makanan lagi. Ini karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu mengingat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada pagi harinya, beliau pun berjaga lagi pada malam hari untuk mengantisipasi bahwa orang yang datang pada malam tersebut akan datang pada malam ini lagi. Akan tetapi di sini ceritanya itu benar, dia datang orang tersebut itu. Pada yang sumiyat to'am, dan dia orang tersebut itu mengambil lagi segenggam makanan. Fakultu la'arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku katakan la'arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya akan kulaporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala da'ni fa inni muhtajun, maafkan aku. Dia berkata, orang berkata, da'ni, maafkan aku, fa inni muhtajun, maka sungguhnya aku adalah orang yang butuh. Wa alayya iyalun, dan aku mempunyai tanggung jawab keluarga. La a'udu, aku tidak akan mengulanginya lagi. Farahimtuhu fakhallaitu sabilahu, maka aku merasa kasihan. Fakhallaitu sabilahu, kemudian aku lepaskan dia. Fasbahtu faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada pagi hari menemui oleh aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka beliau berkata kepadaku, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu pada malam hari? Qultu ya Rasulullah, syaka hajatan wa iyalan. Ia mengadu hajatan, sangat butuh, wa iyalan, dan mempunyai tanggung jawab. Farahimtuhu, maka aku lepaskan akan dia. Fakhallaitu sabilahu, maka aku kasihani akan dia. Fakhallaitu sabilahu, kemudian aku lepaskan dia. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu qad kadzabaka wa sayaudu, sungguhnya orang tersebut telah membohongimu, wa sayaudu, dan dia akan datang kembali. Farasatuhu tsalitsah, maka aku benar-benar berjaga untuk ketiga kalinya. Faja'a yahsu minat ta'am, maka orang tersebut datang lagi untuk mengambil segenggam makanan. Fa'akhaltuhu, maka aku memegangnya. Fakultu, maka aku katakan,
la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya akan kulaporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza akhiru salati marratin, dan ini adalah perbuatanmu yang ketiga kalinya. Annaka taz'umu la ta'udu, kamu telah berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Summa ta'udu, tapi ternyata kamu mengulanginya lagi. Faqala da'ni, maka orang tersebut berkata, da'ni, maafkan aku. Fa inni u'allimuka, maka sungguhnya aku akan mengajarkanmu. Kalimatin yang fa'uka, beberapa kalimat yang dimana Allah akan memberi manfaat biha dengannya. Kultu, maka aku katakan, mahunna, kalimat apa saja itu? Qala, maka orang tersebut berkata, idza awaita ila firasika faqra ayatal kursi, apabila engkau hendak ingin mendatangkan ila firasika ke kasurmu, faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi. Fa innahu lan yazala 'alaika minallahi hafizun, maka sungguhnya Allah akan selalu memberi kepadamu memberikan oleh Allah hafizun, perlindungan. Wala yaqrabuka syaitanun, dan tidak akan mendekatimu oleh setan hatta tusbiha, sampai waktu pagi. Fa khallaitu sabilahu, kemudian aku lepaskan akan dia. Fa asbahtu, maka pada pagi hari menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda kepadaku, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fa'ala asiru kalbariha, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu al-bariyah pada malam hari. Faqultu ya Rasulullah, maka aku katakan, wahai Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha, saya mengira annahu yu'allimuni, sungguhnya dia orang tersebut mengajarkanku, kalimatin yanfa'uni Allahu biha, beberapa kalimat yang Allah memberikan manfaat oleh Allah biha, dengan kalimat tersebut. Fakhallaitu sabilahu, maka aku lepaskan akan dia. Qala ma hiya, beliau bertanya, ma hiya, kalimat apa itu? Fakultu, qala li, maka fakultu, aku berkata, qala li, orang tersebut berkata kepadaku, idza awaita ila firasika faqra ayatal kursi, apabila engkau datang ke kasurmu, faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi, min awwaliha hatta nahtimal ayah, dari awal sampai akhir ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa qala li la yazalu 'alaika minallahi hafizun, dan dia orang tersebut berkata kepadaku, la yazalu 'alaika minallahi hafizun, tidak henti-hentinya, maka sungguhnya Allah akan selalu memberikanmu hafizun, perlindungan. Wa la yaqrabaka syaitanun, dan tidak akan mendekatimu oleh setan hatta tusbiha, sampai pada pagi hari. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzubun, sungguhnya ia berkata, sungguhnya ia orang tersebut, maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata benar. Wa huwa kadzubun, sekalipun dia itu pendusta. Maksudnya orang yang datang tiga kali berturut-turut, yang berjanji tidak datang lagi 3 kali berturut-turut pada Abu Hurairah, itu perkataannya benar sekali. Perkataannya yang dimaksud itu telah mengajar Abu Hurairah, apabila engkau hendak ingin datang ke tempat tidurmu, itu baca ayat kursi dulu. Itu perkataannya yang itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tetap orang tersebut bahwa kadzubun, walaupun
sekalipun dia itu pendusta, sekalipun dia itu pendusta. Dan inilah yang contoh daripada hadis mutawatir, karena hadis mutawatir itu sendiri adalah berupa persetujuan Rasul yang tidak dia sanggah, yang tidak dia sanggah sama yang dia diamkan. Tidak dia sanggah plus dia diamkan, itu nama hadis takriri. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan apa yang dia perkataan dari orang tersebut itu. Ta'lamu man tukhatibu, tahukah kamu man tukhatibu, siapa yang datang kepadamu, mundu salatin ya Abu Hurairah, yang datang kepadamu selama 3 malam itu wahai Abu Hurairah. Qultu la, maka aku katakan, la, saya tidak mengetahui orang tersebut. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala zaka syaitanun, itu adalah setan. Rawahul Bukhari, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah dzul khuluqil azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab.